Kacau nih emang nih. Waduh, tamu gue ini kacau. Setelah menyarankan tempat yang muter-muter, akhirnya di mobil. Tahu gitu kan, gue memilih jemput dia, ya kan, gue jemput lo, gue muter-muter, beli cemilan di mobil, gue taruh lagi ke rumah, sampai mabok-mabok segala. Ada masalah apa ini? Ada masalah apa? Agung si suara. Gue tuh nggak pernah mabok, Glenn. Tapi Gue cuman, ya gue tuh nggak bisa ngopi. Maya nih, gue tuh nggak bisa ngopi. Harga teh sama kopi sama. Mesen teh hampir 40.000 atau 35, mendingan gue pesen bir. Ya dong, ngapain? udah berapa kaling? 2. Yeay, ya agak ada sedikit pusing-pusing dikit ada lah ya. Enggak, asik aja. 2 itu cukup, kalau udah 3 udah lo namanya mabok. Kalau 2 cukup. Mabok bir, mana enak. Konten beda nih di mobil ya? Iya dong, cuma lu doang. Iyalah, masa harus sama sih? Kan subscribe gue banyak. Jadi gua pansos. Kali aja ada yang nyangkut followersnya. Berapa followers YouTube sekarang? 23.400 dong. Itu per bulan dapat berapa tuh? Lumayan lah, juta tapi dikit, lumayan lah. Udah berasa ya, ada ya? Ada kurang lah. Kurang lah di masa pandemi ini menutupi. Biasa per bulan kalau event dapat callingnya berapa sebelum pandemi ini? 15 sampai 20. Kan? Belum yang satu hari bentrok ya kan? Yang pagi ada, malam ada. Dukunnya bagus. Bukan gue kerjanya bagus, dukun gue bagus. Enggak, gue rasa lu ngencingin kuburan jadinya bagus itu tuh. Terus nih mau ngomong apa? Enggak, kan di pandemi ini lu adalah tamu ketujuh gua nih. Setelah kemarin 6 orang lainnya ada perempuan, banyaknya laki-laki bercerita soal kehidupan yang udah banyak mereka laluin. Ada yang masa lalunya anak broken home. Akhirnya dia bisa bangkit. Kemudian sekarang bisa percaya diri, punya temen yang banyak. Kemudian ada yang ngebangun, merintis karirnya sampai keluar dari rumah dulu. Dia nggak mau masuk rumah lagi sebelum sukses. Ada yang hidupnya dari kecil diajarkan agama. Jadi tidak menyentuh hal-hal yang aneh itu sampai gede sekarang. Cuma nonton bokep doang. Ada juga yang dulunya dihabiskan di tempat rehabilitasi. Tapi sekarang sukses sudah gede. Ada juga yang dari merantau. Sampai hidup susah di Jakarta, sekarang sudah punya butik buat jas. Kalau lo berangkat lo dari mana? Gue denger kan lo dulu vokalis ternyata. Jadi intinya nih konten isinya orang-orang yang dulunya susah ya? Yang enggak. Di pandemi ini gue pengen lu dari dulu emang lu langsung kaya? Kalau anak orang kaya dari susah juga kan lo? Susah juga. Ya Allah, jadi mau dicari kesusahan-kesusahannya orang-orang susah ya? Bukan, kali aja ada yang senasib. Oh ternyata titik baliknya di situ gitu. Ya intinya adalah semuanya, gue percaya bukan gue aja, banyak teman-teman semua melakukan pasti pakai proses. Walaupun misalnya ada juga teman-teman yang hidupnya di lingkungan yang enak, pasti dia mencapai karirnya pasti semua dari proses. Gue itu awal karir pertama kali nyemplung di dunia per-eventan menjadi ini mau dari event atau dari sebelum event? Dari sebelum event, karena gue dengar kan lu mulai sempat jadi vokalis. Emang nggak laku apa gimana? Gue dari kecil udah nyanyi dengan ada beberapa album segala macam, tapi nggak laku, sumpah. Dari SD udah jingle iklan. Terus hampir semua penyanyi terkenal anak-anak pasti backing vokalnya gue. Contoh lu seangkatan sama siapa? Siapa ya, banyak lah, ada Eno, Bondan gitu-gitu. Tapi seangkatan dia? Ya, terus intinya di zaman itu hampir semua album anak-anak terkenal backing vokalnya hampir semua ada gue. Di zaman anak-anak. Terus gue juga ngisi jingle iklan segala macem. Ya karena bokap gue di musik. Jadi jalurnya mungkin bakat giftnya gitu. Cuman bodohnya gue merasa kalau lo ada di TV lo dicelain. Masuk TV kan zaman dulu buliannya gitu tuh.
Padahal kalau lo gede masuk TV itu keren. Zaman kecil lo malu. Jadi gue setiap disuruh nyanyi, setiap gue apa, gue nggak mau, harus dipaksa. Karena malu. Gitu. Orang gue dulu ngisi backing vokal aja satu lagu 250.000. Dulu? Zaman dulu, iya. Bayangin sekarang gitu. Cuman ya udah itu dulu. Itu sampai tahun berapa lu di karir di dunia tarik suara? SD, pokoknya gue lomba-lomba pasti juara satu. Tengil banget. Tengil ya gue. Singkat cerita nyanyi, udah sekolah. Selesai sekolah, gue pertama kali kerja di Pizza Hut. Oh, lu sempat. Nih, Sempat. tapi sebelum balik ke tempat apa masuk Pizza Hut, kan lu ngeliatin SD, SMP, SMA masih nyanyi tuh. SMA. SMA gue ngeband. Udah, oh iya maksud gue, nah itu perjalanan band lu nggak iya. panjang. Sorry. Pas SMA gue ngeband, band festival standar lah di zaman itu. Lu jadi perebutan band-band itu nggak sih? Kadang, kan suara lu bagus gitu. Jadi rebutan nggak sih? Di sekolah, kalau di SMA, ya pokoknya, ya alhamdulillah si bandnya sih famousnya lah. Terus kalau pokoknya selalu menjadi perwakilan sekolah di mana untuk apa selalu bandnya. Terus menjadi penyanyi kafe juga reguler ngiringin orang mabok. Nggak enak loh nyanyi kafe, sumpah. Alasannya kenapa? Tapi kan sekarang penyanyi kafe banyak yang gede loh. Iya, ya mungkin gue tidak karena gue tidak nerusin, ya gue akhirnya nyampe di situ doang. Karena ya emang nggak enak sih lu nyanyi 3 jam gitu ya, 3 jam nyiringin orang mabuk, apalagi kalau orang udah request lagu Still Got the Blues gitu yang panjang nggak selesai, terus dia nyanyi dalam hati gue, anjing dia mabuk, gue nyanyi nggak ada otak ini orang. Emang bukan jiwa entertainer, nggak ada jiwa entertainer ya, pantesan lu bakatnya disuruh berhenti di situ sama Tuhan. Ya udah, terus akhirnya gue masuk ke entertain dari manajemen artis, dulu namanya potret manajemen. Dulu manajemen artis itu cuma ada 2, potret sama contoh manajemen. Gue masuk di potret manajemen namanya. Jadi namanya koordinator talent. Jadi artis A gue dampingin syuting, artis B dampingin syuting di zaman itu. Artis lagi boomingnya. Selesai, quit. Terus yang gue di Pizza Hut gue lebih lucu. Gue pikir tuh kerja jadi waiters. Itu pas udah lulus SMA kuliah? Lulus SMA pertama kali gue nyoba kerja. Sebelumnya alhamdulillah gue tuh orang yang termasuk sangat songongnya luar biasa. Gitu. Nama S lu kan sebenarnya songong. Agung Songong. Pas gue nyoba di pizza, di situ gue setelah di pizza gue baru tahu gila nyari uang susah, banyak orang songong, banyak orang apa. Dari situ gue baru bisa baru ngerasa lo. Gue pikir tuh jadi waiters lo cuma ngambil makanan ngasih. Ternyata lo ngepel, lo bersihin WC, lo ngelap kaca, lo cuci piring ribuan piring, terus apa segala macem, tutup restoran, ngepel lagi, terus dengan berbagai tamu songong-songong ini. Wah, anjing gila. Berapa lama tuh? Itu tapi masih kacau, gue masih 2 bulan lah, banyak bolosnya karena temen lo ngajak main zaman SMS, gue nongkrong, pasti gue kabur. Kerja nggak beres. Pantesan sekarang pizza jualnya pinggir jalan gara-gara kayak gini. Lo nggak mau nanya kekayaan aja daripada Kekayaan nggak terlihat. Nanti kapan-kapan deh. Itu kekayaan lu yang lu pamerin di YouTube lu itu, yang mobil-mobil itu? Nggak ada mobil orang. Lu dari pizza gue menjadi masuk IO sebagai SPB. Oh, sempat di SPB? Dagang kopi, SPB kan badannya tinggi. Nggak ada yang badannya pendek kayak gue. Ya lu nggak ada. Gue mayan anjing. Nggak gila. Lu sama mobil aja pada ngejar mobil. Ya tapi muka gue manis. Udah gue jualannya di muka. Tapi kan ada syarat tinggi. Kan lu kenal orang dalam ya? Gue jual kopi, jual yang selling sampling kayak gitu. Terus, berapa lama? Oh banyak segala macam. Lama apa sampai di luar kota. Wih, canggih juga. Kayak gitu. Terus nggak tahu kenapa, mungkin gue pekerjaan apapun selalu, walaupun itu pekerjaan yang tak sulit atau nih si bos bahasanya rese atau ini nggak enak, gue tugasnya selalu ngelarin dan harus hasilnya bagus. Jadi misalnya dari proyek A, pasti lo yang ngajak gue diajak lagi karena nih bagus biasanya. Gue selalu tanggung jawab sama kerjaan. Jadi selalu tuh dibawa-bawa. Sampai akhirnya
Yang nemuin bibit gue Miki. Oh, Miki. Jadi ada project yang namanya Roadshow Tabu Beduk kalau nggak salah. Ini lu kenal Om Miki? Memang Om Miki udah tahu talenta lu dari yang lu nyanyi atau enggak, di luar itu? Jadi event itu ternyata butuh show director kan. Nah, gue udah menjadi kayak project officernya. Pasti mau nggak mau komunikasi sama Miki lah. Terus gue juga baru tahu ternyata ada pekerjaan yang namanya show director. Mungkin dia lihat entah gue rajin, entah gue asing, entah gue bagus, atau dia kesirep kali sama gue nggak ngerti ya. Kasian kali ya. Diajak, lo freelance apa in house? Oh freelance. Ya udah kalau ada nanti gue ajak. Oke, ya udah mulai tuh sama dia diajak. Terus yang dari gue nggak ngerti namanya baca rundown. Udah kumpul semua dengan kru-kru tua, kru-kru senior. Gue datang item katanya harus gitu. Terus ternyata semua bawa pulpen. Gue nggak ngerti kan, kok bawa pulpen. Pantesan lu gak pernah briefing gue. Gak ngerti lu. Pas baca rundown dengan bahasa, entar nih silam kesini take oh oke. iya. Gue nggak ngerti apa nih. Jadi gue dulu cuma disuruh ambilin minum, runner, bukain pintu artis, apa pokoknya bagian korpe. Ya udah, mungkin karena gue juga rasa orang kasihan sama gue tinggi, atau mungkin gue bisa ngobrolnya bagus, ya mulai diajak terus ikut Miki lama sampai tinggal di rumah dia, jagain anaknya dia, udah kayak pembantu kayak jagain anak dia gitu. Dia pergi kemana kerja, I don't know, 16 tahun 17 tahun lalu kali ya. Gila, 2007 kali ya tuh. Sebelum gua nge-MC. Iya gitu. Dia show kemana ya, gue kan belum ke bawah terus. Kalau eventnya udah ribet gue belum kepake. Gue dapet job dari dia, jagain anaknya di rumah. Gue kira job ini nemenin anaknya balik, nginep berhari-hari di rumah, 4 hari 5 hari. Itu zaman Om Miki yang masih Karua Boys? Enggak, Miki udah nggak ngeband. Miki udah tapi Miki job nge-MC-nya lagi penuh-penuhnya. Iya. Miki lagi job nge-MC penuh-penuhnya. Nah, dia banyak ngajarin gue disuruh ikut meeting, gue disuruh apapun, intinya dia selalu ngajarin ke gue, perhatiin, lihat, tulis, lihat aja cara gue kerja, cara gue ketemu orang, cara gue presentasi, cara gue ngobrol opening, ketemu orang baru, lo liatin, udah gitu. Terus gue jadi asisten dia nge-MC, bawain dia jas. Gak gini. Tentu gak sampai gini loh. Iya, gue bawain dia jas, dia nge-MC, gue bawain jas, gue yang meeting, gue bawain jas, gue yang siapin. Akhirnya udah gue di samping duduk. Dia tuh sumpah prosesnya semuanya gitu, segala macam. Pernah juga gue dagang baju di Senayan lagi olahraga. Panjang juga ya. Nih dagang baju di Senayan olahraga yang bawa apa? Karung apa? Iya, karung. Ya, terus itulah, ada ini gelar yang ayo bu. Sumpah. Gue ngambil barangnya di Jatinegara. Jadi misalnya ngambil 300 kaos apa dosa, nggak bayar. Jadi balikinnya yang lo ambil berapa, balikin berapa. Itu lo keident itu dari mana? Apa karena emang nggak punya duit atau iseng-iseng atau gimana? Gue tuh nongkrong bisa di stasiun, bisa di terminal, bisa di apapun, sama bandar, sama apapun, sama preman semua segala macam. Gue nongkrong di segala macam sampai yang atas. Jadi ya ada apa aja, ikut dong gitu. Oh, gampang diajak ya lo? Iya, Waktu dulu kecil nggak diculik ya? Nggak ada yang mau nyulik juga kali ya? Ya gitulah pokoknya. Udah berapa menit tuh? Lama lo, rata-rata orang yang ngobrol di sini 1 jam. Oh gitu, ya Allah, kalau gitu minta baca. Anjing. mau nyari monetas aja belum bisa, masih jauh. Iya, proses lah. Lo harus yang aneh-aneh. Gue gini, mendingan gue jelasin cerita YouTube. Boleh. Kalau mau tahu, maksudnya kalau mau cerita susah banyak orang susah, capek. Enggak gini loh. Kalau susah kan sekarang di masa pandemi ini, lu kan baru tadi pagi aja ngobrol, gila lu tau gak callingan gue buat event aja masih akhir bulan. Gue mendengar itu ya sedih gitu kan, mau gue ajak keluarga enak, kasihan ya kan. Tapi ternyata pas udah ketemu kagak ada beban hidup. Jangan remehin gue, hobi gue mahal semua. Tapi gue salut sama dia, lu pernah cerita ke gue soal tabungan, cara nabung. Oke. Nah, lu mungkin boleh share nih sama teman-teman yang nonton cara nabung lu biar bisa ditiru. Oke, gue punya motor, gue punya rumah, gue punya mobil, gue punya apapun semua dari celengan. Tuh, percaya nggak lu? Trust me. Gue ngedengerin dia pertama cerita pas bulan puasa tahun lalu. Itu gue nggak sempat percaya, tapi pas dia cerita seriusan, gue nggak bohong. Jadi dari mobil yang belakang nih. iya. Itu dari celengan. Dari celengan. Jadi gini, zaman gue dulu ngekru,
masih harga bisa dibilang murah, per job gue selalu buang 50.000. Selalu. Anggap aja misalnya job gue, anggap misalnya 100.000 misalnya kayak gitu. Ya enggak mas, gue berawal dari berapa ya? 300 400 250.000. Tapi gue mulai nabung dari 500.000. Gue mulai nyelenginnya. Dulu juga nyelengin tapi belum konsisten, belum menjadi apapun. Job mulai gue buang 50 misalnya jobnya ada 10. Sebulan ada kebayang berapa ini, berapa, akhirnya menjadilah. Dulu gue punya motor, terus gue step lagi misalnya motornya punya, tapi setiap jadi barang gue nggak pernah ngambil barang dulu. Gue nafas tahun 2 tahun. Berarti itu lu bayar beli cash ya? Enggak, tetap cicil. Tetap cicil. Tapi gue untuk mendapatkan DP-nya atau gue biasanya sistem gue gini, DP gue dapat, tapi 3 bulan ke depan gue udah harus punya uangnya buat bayar. Gue nggak mau besoknya gue masih nyari. Begitupun yang lain-lain, dari gue rumah, DP rumah dari itu. Dari celengan, DP mobil dari itu, pelunasan rumah dari itu. Gila. Lunasin rumah. Terus itu lu terbiasa dari mana? Dari kecil emang dididik kayak gitu atau lu keidean dari mana? Karena bagi gue gini, honor lo berapapun kalau lo tidak bisa buang sisihin lo hilang, lo nggak akan ada puasnya. Tapi kenapa lu milih celengan nggak milih perbankan? Gue suka belanja, suka jajan. Jadi untuk menghindari itu? Gue misalnya depan gue 5 orang bayar, gue bayar 5 orang, gue bisa gitu orangnya. Loyal ya orangnya. Gitu, swear, gue bisa gitu. Jadi ketika gue dipisahin celengan, uang gue sekian, ini uang jajan gue. Hari-hari gue mau jajan kayak mau apa serah, karena gue dipisahin. Sampai gue sekali nyelengin naik ke 100 karena honor gue naik ngekru terus mulai gue ngedirect naik ke 500, gue nyelengin, naik lagi gue per nyelengin 1 juta, naik lagi ke 1,5, sampai terakhir gue tiap nyelengin 2,5 juta, gue tiap nyelengin. Gila, lu celengan apa yang segede apa lu bisa? Pokoknya gue satu celengan tuh bisa 10-15 juta. Satu Kaleng apa? Enggak, celengan plastik, harganya cuma 6.500 segini. Gila, satu celengan bisa 15 juta? Iya, gue udah tahu paling penuh tuh 15 juta. Tapi harus 100.000 ya, kalau 50.000 lo nggak muat. Gila, harus 100 ribuan ya. Jadi lo muat tuh sampai 15 juta. Baru udah banyak, baru setorin ke bank. Gue udah banyak, gue depositin. Misalnya udah 100 juta, gue depositin. Ada orang yang bank yang kesel nggak lihat itu lo buat celengan? Pokoknya itu bank sering banget. Terus gue bawa duit banyak. Bagus, udah sampai gede apa lagi? Gue taruh duit nih, itu dia ngitung. Aduh, Pak, banyak banget ya, karena gue lipet-lipet di karet. Bukan bilang banyak karet jumlahnya, ribet ininya, kertasnya. Karet gitu. Terus gue beli mobil pertama kali yang nganterin Miki sama istrinya Cici. Itu uang dikaret-karetin. Gue DP 15 juta apa 20 juta kalau nggak salah. Ada 25 juta apa berapa gue lupa. Itu uangnya karetan. Aduh mas, nggak bisa rekening apa transfer. Udah adanya ini itu. Gitu. Kesel kali orang lihat ya. Gue punya apapun semua dari celengan sampai terakhir. Gue bingung uang gue mau apain lagi, takutnya gue boros nih, uang banyak nih. Ya gue lunasin rumah deh, rumah gue masih sisa 5 tahun, gue cicilan 15 tahun, gue lunasin. Sombong ya. Emang bener Agung S itu S-nya sombong. Event gue sebulan ada 30. Gue sering event tuh di atas 30 sebulan. Berarti sehari ada yang 2. Pernah 3 tapi bagi tim ya, gue 2 sisanya itu. Ya tapi tetap kepalanya di lu. Iya. Gue sering 33 event, 35 sering. Gila ya. Sebulan, sumpah. Kangen gak lu? Dengan sekarang yang nunggu anjing tanggal 21 lama banget. Oke, sedikit-sedikit nih gue tuh 15-an event standar bisnis gituan. Semoga kita bisa balik lagi. Iya, thanks God. Sama Glenn juga rame, teman-teman juga jobnya juga pada banyak, makanya pasti pada kangen. Cuman gue ceritain maksudnya banyak orang gini, kalau bisa nabung, gue nggak bisa nabung. Banyak lo yang pemikiran gitu. Sama kayak orang gini, senangnya badannya bagus, pengen dia kurus. Kalau lo sampai kapan lo memuji terus? Kalau lo pengen kurus ya lo diet. Kalau lo pengen kurus ya lo olahraga. Kalau lo cuman pengen deh ya nggak kesampean. Atau pengen deh bisa nabung. Ya lo nggak nabung. Terus gue selalu bilang beli celengan. Enggak, aduh gue nggak bisa nabung. Beli bisa. Uang lo, gue bisa gini orangnya. Honor masuk. Gue langsung keluar hari ini ke ATM ambil uang. Sejam itu juga. Gila. Langsung nggak nunggu nanti. Nggak kelamaan ambil. Gue pernah gitu juga dapat MC gue taruh ketemu sama bini gue. Jadi nggak berhasil nabung gue.
Cuma karena kenapa gue selalu pisahin uang yang berupa menjadi satu kartu lo kontrolnya nggak tahu karena keluar. Tapi misalnya kalau lo udah pisahin ini uang lo segini sebulan ya lo pakai yang itu berarti lo udah nggak bisa kepake ini. Tapi selama masih ada jadinya ini pernah gue bokeh gue bongkar bukan bokeh jadi honor belum masuk gue kan suka nalangin anak-anak. Ketika gue bongkar misalnya gue ngambil 10 juta atau 5 juta bongkar. Ketika gue bongkar gue beli celengan lagi. Berarti sisanya 10 kan gue masukin lagi. Ketika gue honor masuk, gue ganti. Oh gila, Agung financial planner sekarang. Gue disiplin kalau misalnya itu karena ketika udah menjadi kartu, gue boros. Pintar juga ya. Gue boros hari-hari gue boros. Tapi walaupun jadul, tapi lu konsisten ya. Iya berhasil karena gue jadi gini setiap orang harus tahu kekurangannya masing-masing. Kalau gue kekurangannya ketika uang itu kelihatan habis. Ketika uang itu di kartu ya jajan. Jadi gue harus pisahin. Oh lu pokoknya ibaratnya kayak tuyul lah. Ya, kalau lihat uang hilang. Hilangin. Gak berasa tiba-tiba jadi 100 ya. Lo percaya apa enggak? Gue sering sekali menjadi 100 tuh sering. Gila. Nggak kerasa ya? Nggak berasa, nggak nyampe berapa ini pasti jadi 100. Gue beli Vespa cash, gue beli apa cash, begitu ya cepat. Gue mau nyobain tapi nggak bisa sekarang. Bisa. Pandemi nggak bisa. Pandemi mah buat napas aja, udah jangan macem-macem, udah deh. Aduh, cuman gini mas gue, ketika lo ramai, lo menikmati hidup nggak masalah. Lo mau liburan, lo mau apa. Kalau lo mau bikin liburan, 2 versi celengan. Misalnya lo setiap honor yang lo mau buang misal 1 juta, berarti 500 nabung, 500 liburan. Ini dipisahin. Lo akan menjadi punya tabung. Ketika nanti misal contoh sisa uang liburan lo ketika dibuka ada 20 juta, ternyata lo butuh liburan 30 juta, kan tinggal nambahin nggak masalah pakai uang pribadi. Tapi uang tabungan lo nggak keganggu nih. Gitu. Simple ya? Simple ya. Terus misalnya siapapun misalnya mau niat banyak orang cuman gue pengen. Ya kalau lo pengen lo besok siang lo ke pasar lo beli. Ketika barangnya ada lo naro. Tapi kalau lo celengannya belum ada lo nggak akan naro. Sesimpel itu sebenarnya. Yes. Nah terus nih kita balik lagi dari soal celengan tadi. Agung udah mau cerita soal YouTube. Nah lu waktu itu kan sempat nanya ke gua gimana cara monetize, ya kan? Iya. Itu lu kepikiran dari mana tiba-tiba bikin channel YouTube? Gue pengen bikin YouTube dari lama. Tapi gue bingung mau buat apa karena kalau gue mau buat makan semua orang ada makan. Gue mau buat wawancara semua ada apa banyak. Gue bukan seleb. Kalau gue seleb, gue gini doang pasti jadi berapa ribu, berapa. Gue harus aneh. Terus gimana caranya? Gue nggak. Kalau gue masih dream doang, hayal, nggak akan kejadian di YouTube. Gue iseng besoknya libur, gue belanja kamera. Isengnya belanja kamera ya? Gue belanja banyak. Terus udah jadi. Mau nggak mau gue harus syuting dong. Deh, gue mau syuting. Nah, syutingnya ngapain nih? Gue udah ketemu ya idenya. Setelah beli kamera, mau nggak mau keluar ide. Wah, gue harus bikin aneh dengan perempuan seksi, temanya gini, kayak model komedian. Lo cuma bohongin orang seolah-olah seksi, padahal itu settingan yang di dalam lo pakai baju, bla bla bla. Misalnya. Oh, itu sebenarnya pakai baju dalam? Ada yang enggak. Tapi kena dolar kuning ya, gue take out. Gitu. Gue belum nemu siapa yang mau jadi lawan gue karena setiap cewek-cewek yang gue telepon pada takut. Karena belum ada yang pertama. Oh iya. Episode 2 gue mau, episode 3 gue mau. Yang pertama gue gak mau, gue mau lihat dulu responnya orang. Wah gimana ya? Bingung, akhirnya gue wawancara aja satu artis yang teman gue. Wawancara, beres, adalah YouTube. Tapi gak aneh. Iya. Lo wawancara seseorang biasa gak aja. Ada gimmicknya. Aduh gak asik, gue bingung. Gue share yang itu dong. Pus, pum. Seru. Apa gelisah apa? Gelisah, geli diasah. Ya semua orang bilang gila lo, goblok lo, tolol lo, ayolah. Ya udah penonton gue 3,5 juta. Tuh gila ya, cuma perkara cuma ngecek doang, pakai tutupin pakai selimut, ntar lihat deh, pakai selimut, dalamnya buka BH apa enggak gitu doang. Iya, penonton gue 3,5 juta. Emang laki-laki pada bangsat nonton kayak gitu banyak. Subscribe YouTube gue cuman dari channel itu doang. Gila ya. Setiap bulan nambah 1.000. Berarti ternyata banyak viewers yang matanya gatal. Yes. Jadi percaya apa enggak? Termasuk gua tuh yang nonton. Pandangan orang beda-beda.
sah-sah aja. Mungkin ada yang terbawa jadi menjadi imajinasi dia, ada yang mencela, ada yang akhirnya pro kontra pada berantem. Si pihak agamais dengan pihak rock and roll, mereka berantem bukan berduaan, saling serang berbagai macam kubu. Gue baru tahu, gila, yang komen di gue tuh jutaan. Oh gini ya, oke udah. Gue rela berani aneh, gue rela berani nyentrik. Yang penting boom, kalau nggak boom gue nggak mau, gitu. Kelupaan, gue pernah dagang dildo, kalau lo pernah inget zaman dulu. Seriusan? Iya, zaman gue ngekrok pernah dagang dildo. Saat zaman kita pakai BlackBerry. Iya. Kita udah kenal atau belum? Pokoknya Ada yang beli? banyak. Hah, anjing? Iya, sehari bisa laku 3. Tapi ada laki-laki yang beli? Nggak ada. Kalau laki nanya doang. Cewek semua sampai daerah-daerah gue ngirim. Zaman itu belum ada ojek online, belum ada apa. Kadang gue nganterin pakai motor dildo tersebut. Ada pengalaman yang seru nggak dari pas lo nganterin? Enggak, normal. Jadi gini, gue punya kekuatan karena banyak orang beli. Gue nggak pernah mau cerita siapapun klien gue yang beli. Jaga rahasia. Walaupun ada klien yang nanya, gue cuma bilang kemarin sih ada yang beli yang ini atau rata-rata orang beli ini. Gue tidak pernah menceritakan. Suggest lah maksudnya siapanya. Yes, karena itu orang rahasia. Indonesia gini. Mereka mau, tapi mereka malu. Iya. Mereka butuh, tapi mereka malu. Itu Indonesia sekali karena sistemnya mungkin Melayu kali ya. Padahal banyak yang beli. Ketika gue share waktu itu awal BBM, orang gak ada yang percaya gue jualan dildo. Itu masih zaman Pasti orang kaget semua dong lu jualan. sangka bercanda. Gue cuman tulisan gue jual dildo bla 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 sektos bla bla, nggak ada yang percaya. Anjir, kok nggak ada yang percaya? PPBB gue ganti gambar Genti everyday. Terus akhirnya ada yang beli seminggu yang beli cuma 1 atau 2, sampai akhirnya sehari 3. Gila. Ada yang beli borgol, ada yang beli Genti yang banyak sampai daerah-daerah. Kepikiran lu jualan kayak gitu ngapain ya? Seks mesin. Tapi kalau gua memperhatikan ya, setiap ada perempuan di Instagram yang gua follow pasti udah ada tulisan follow by si Suara Agung. Kan kita harus menjalin persaudaraan yang Cepet banget, like udah ada dia nge-like duluan, ya kan? Si anjing ada di mana-mana. Perasaan ini temen SMA gua. kan gak semuanya temen lu nggak boleh temenan sama gue. Tapi cepet juga ya. Tapi gua pernah melihat keakraban lu sama Reza Artamevia pas event. Nah, itu lu emang seangkatan kenal atau pas di event doang? Atau pas lu zaman nyanyi apa gimana? Tete Reza jadi ya standar lah, dulu tidak kenal, terus pernah kerja sama bareng, pernah berantem. Nah iya, gue denger lu pernah berantem gara-gara waktu diledekin sama siapa gitu. Pokoknya kita berdua pernah berantem, saling debat, saling tunjuk-tunjukkan jarak segini, ngotot-ngototan, selesai nggak ketemu lagi. Makanya pas ketemu itu pas eventnya Warta Ekonomi. Oh, Udah beneran ada Reza, terus diomongin, loh, si Suara mau ngobrol sama Reza gitu. Ada yang ngomong sama gue cuma lupa siapa. Cuman sekarang menjadi kayak ternyata malah jadi dekat, manajemennya sekarang dekat, manajernya dekat. Kadang suka sering ketemu dengan Teteh dan teman-teman, jadinya kalau kerja jadi seru, jadi ribet, ya udah jadi gitu. Tapi lu dulu kenalnya dari emang lu zaman menyanyi atau? Enggak gara-gara berantem. Makanya kalau mau akrab sama orang berantem aja dulu. Iya, tapi lu berantem itu gara-gara event? Gara-gara event biasa saling adu argumen. yes, ada argumen gitulah. Kalau mau akrab sama orang berantem dulu. Gue judulnya itu pernah berantem sama Reza Artamevia. Kan jadi clickbait. Jangan, Teteh lagi di dalam nggak boleh. Parah lu nengokin dong. Enggak, kita sama manajemennya suka cuma saling tanya atau apa gitu. Sehat selalu ya Teteh, jaga kesehatan. Terus apa ya? Agak aneh kalau aku ngomong itu kayak ada yang apa gitu. Aduh ya Allah, intinya teman-teman event tuh seru, dari MC, dari penyanyi, dari dancer, dari band tuh kita semua kan satu berkesinambungan ya dengan IO. Jadi selalu dengan punya cerita aneh-aneh, ada yang aneh, ada yang akhirnya jadi manjang, walaupun tidak kerja jadi seru-seruan, ternyata berarti masih nyambung nih di luar pekerjaan. Ternyata pertama pekerjaan itu harus profesional dulu dong.
secara profesional bagus, ternyata wah sama-sama seru gitu. Ada kan juga yang tidak nemu secara profesional, gila kerja sama yang asik banget, kan ada juga orang. Tapi ada nggak lo talent yang sampai sekarang lu hindarin kalau misalkan pas event? Misal anjing MC asik klaim lagi, males gue gitu. Jadi lu maksudnya lu jadi sama lu dibuat jangan gue yang brief ya, lu aja gitu. Ada nggak talent yang buat lu sama lu dihindarin jadi ya? Mau talent artis atau apa gitu? Lupa deh, gue terlalu sering berantem kayaknya. gue lupa, cuman yang pasti ada beberapa ketika ada beberapa yang menurut gue tidak profesional, gue tuh suka bisa marah memang. Gue nggak tahu, mungkin sebaiknya tidak, cuman tuh biasa gue suka yang frontal, suka marah, gue suka yang bisa teriak. Ini bukan show lo ya, lo harus ikutin aturan kita. Artis pernah ada yang lu gitu ya? Iya, ini bukan show lo, bilang ini lo harus ikutin Artis aturan. pernah ada yang lu gituin? Iya, kadang beberapa, kayak sering deh gue suka bilang gitu. Ke artis? Ya maksud gue gini, kalau ini show tunggal lo mau melakukan apapun, atau lo mungkin lo entah lo MC, ini show-nya lo terserah. Tapi kalau ada apa, ini kan berarti yang udah dirembukan bersama. Kayak aturannya ini bukan aturan gue, tapi ini aturan yang sudah dirembukan bersama. Jadi kalau tidak mau nurut, ini bukan show lo ya, ini bukan acara pribadi lo ya, lo harus ikut aturan ini. Ini acara produk ini, lo harus ikutin ini. Gue bisa gitu, gak tau. Saklek lah ibaratnya. Karena lu bertanggung jawab juga kan jatuhnya. Iya, gue emang suka bisa dibilang rada, gak tahu, gue tegas. Kadang suka dibilang anjing, ini galak nih orang nih, emang saya nggak, kadang ya, kadang sebenarnya enggak, cuman gue bisa yang tiba-tiba lagi nih, bisa nggak kalau itu jangan kayak gitu, gue bisa pakai mic kan bisa kayak gitu. Gue orang suka anjing gue domelin, suka kayak gitu. Kadang talent mau apa Tidak pandang bulu. iya, gue bisa teriak, bisa kerja nggak ya, bisa kayak gitu. Gue belum pernah, alhamdulillah. Cuma diburu-buru pernah. Oh, pernah? Buru-buru pernah. Oh, Ya pernah? karena bukan kan waktu. Oh, Ya kan iya. harus segera mulai atau apa kan, jadi lebih cepat gitu. Iya, gue intinya enggak, gue yang penting excuse-nya masih boleh menerima apapun, apa yang penting sesuai jamnya. Kalau tiba-tiba misalnya lo masih krik-krik nganggur, gue pasti yang malah, wah kelamaan lo kesana aja Gi, atau lo di kamar lagi, ternyata masih lama. Yang penting sesuai bookingannya atau apapun muncul. Tapi lo udah mepet, lo udah apa, terus lo tiba-tiba lo nggak bisa, lo salah, pasti gue gemes gitu. Janganlah, maksudnya kan ini kan menyangkut banyak nyawa orang. Kenapa gue bilang banyak nyawa orang? Contoh, markomnya event di perusahaannya tersebut, itu nyawanya dia bisa dipecat orang kalau kacau. Kalau nggak sesuai, kok gini, kok salah ngomong, kok apa, atau kok nih penyanyinya gini atau apa, atau kok COD-nya nggak benar, atau MC salah. Jangan sampai banyak nyawa orang nih ke perut jadi kacau. Maksud gue gitu. Itu yang makanya gue suka marah. Tapi ada yang lu kangenin gak sih dari lu menyanyi? Pengen balik kalau ngelihat sekarang enaknya banyak penyanyi yang sukses. Nggak ada duitnya. Gue nggak beruntung di situ. Lu nggak ada pengen balik lagi? Gue jadi gini. Mungkin bisa dibilang gue dianugerahkan, gue bisa nyanyi. Tapi gue harus sadar, gue tidak luck gue tidak dinyanyi. Oh, lu nyadar itu? Nyadar. Jadi gue kalau tanya gue mau nyanyi enggak. Tapi kalau ditanya misalnya ketemu teman-teman lama ngejam, ayo ngejam. Tapi suruh bikin band, ya maaf, makasih, cari yang lain aja. Kan gak maksud gue karena apanya yang bikin lu malas tuh apanya? Lak gue nggak dinyanyi. Oh, karena berpikir kalau lak gue dinyanyi, mungkin gue bisa beli motor dari nyanyi. Gue belum bisa beli motor dari nyanyi. Gue belum bisa beli apa-apa dari nyanyi gitu. Ya, gue beli apapun dari event, dari ya, tapi kan lu belum pernah kejadian satu kali. Misalkan Dewa 19 nyari vokalis, terus milih lu. Enggak, gue di balik layar aja. Kenapa gue milih di balik layar? Di balik layar sampai tua kapanpun harganya semakin mahal dan semakin matang, kepake terus. Tapi kalau lo udah di depan layar itu agak deg-degan, masuk ke fisik, masuk ke apa, maka harus punya second plan dalam hidup bisnis. Misalnya contoh amit-amit lo penyanyi, masa besok tiba-tiba lo namanya besar, besoknya lo tiba-tiba menjadi apa, kan nggak mungkin. Lo harus punya sesuatu yang menjadi bosnya, atau lo punya restoran, punya kosan, punya apa gitu. Itu rada mengerikan. Tapi kalau di balik layar lo bisa membuat apapun. Bagus juga sih ide. Di depan layar tuh agak mengerikan, jadi lo harus punya kekuatan bisnisnya. Dua harus lo pikirin, entah lo bikin kontrakan, lo bikin kosan, lo bikin restoran, udah harus fokus. Nah, ini yang sekarang membuat lo tenang walaupun tidak ada pekerjaan apaan?
Berarti lu punya pegangan bisnis dong? Enggak ada. Terus apa yang membuat lu tenang di masa-masa pandemi ini? Gue sih cuman berharap. Maksud gue lu masih kelihatan happy, santai di sosial media juga. Ya, jadi gue gini. Gue bukan tipe yang pencurhat di sosmed, pengamuk di sosmed, apa-apa. Gue nggak pernah melakukan itu. Happy-nya gue, sedihnya gue nggak usah ada yang tahu. Gue happy aja gitu. Gue menikmatin hidup. Kalau ditanya sekarang pemasukan gue bisa dibilang kadang nol, kadang enggak. Jujur iya. Tapi ini yang satu dunia mengalami. Jadi gue santai. Kecuali yang mengalami gue doang. Ini salah gue apa nih sama hidup ini? Itu azab apa yang gue kena? Ini permasalahan satu dunia. Mau dari kelas bawah atau penyanyi, mau artis, mau siapapun nih masalah. Jadi gue santai. Terus gue berani resiko kehilangan apapun. Oke. Kenapa? Gue punya tempat tinggal yang tidak bayar. Ya. Gue udah melunasi rumah. Amit-amit gue kehilangan ini, ya ambil aja. Gitu. Insya Allah nanti bisa beli daripada lo kelilit utang. Simpel banget pemikiran lo ya. Simpel. Lo ngapain? Contoh lo punya cicilan mobil. Ternyata lo nggak bisa bayar nih, ya karena nggak ada pemasukan lo nggak bisa bayar. Lo mau pinjem, yang lo mau pinjem orang-orang susah. Terus kalau lo mau pinjem lagi dengan cara yang gampang, makin menggulung lagi. Jadi lo malah punya dua hutang. Lebih ribet lagi. Lebih ribet. Lepasin barang lo, nggak punya hutang. Ntar ketika kerjaan lo bagus, kalau gue gini, kerjaan bagusnya 3 bulan bisa beli, 2 bulan bisa beli. Wah gila. Itu lo jual, misalnya amit-amit jangan sampai kejadian. Kalau kejadian ya ikhlas aja. Misalnya ternyata dia bisa bayar mobil, ya aja oper aja atau apa, mau murah nggak apa, uangnya lo beliin motor atau apa barang yang cash, yang penting lo ada kakinya tapi nggak punya utang. Jadi nggak kepikiran apapun, jadi tenang gitu. Nggak usah malu lo kehilangan barang nih, sedunia lagi banyak kehilangan barang, santai aja. Rencana lu ke depan yang lu pengen cita-citakan lu dapetin apa? Kan mau alhamdulillah rumah udah. Maksudnya secara kendaraan. Gue mau beli rumah lagi. Gak mau kawin? Gue tuh kalau ditanya sama orang yang mau jatuh, gue suka ngeri. Kalau ditanya perempuan, aduh gue deg-degan. Gue ngeri aja gue bongkar. Kan tinggal lo jawab mau beli rumah, makanya gue nanya nggak mau kawin, rumah udah ada. Banyak, soalnya banyak banget yang udah pernah sama gue, jadi gue ngeri kebongkar. Biarkanlah Agung yang menyimpan rahasia ini ya. Ya. Kalau lo mau nonton rahasia Agung, ya siapa di YouTube-nya Agung deh. Dan lo bikin. Nggak, gue nggak pernah share perempuan siapapun, itu menjadi rahasia gue. Pantesan lo selalu sembunyi-sembunyi ya. Jago lo emang lo. Tapi gue pengen tahu nih, selama perjalanan hidup lu yang bisa dibilang naik turun, ngerasain di bawah udah, ngerasain punya uang banyak juga udah. Hal-hal yang pengen lu syukuri selama hidup dari kecil sampai sekarang apa aja? 3. Bersyukurnya adalah 1. punya rumah. Sekarang rumah. Gue bersyukur sekali. Kedua, apa ya? Gue bisa berbagi rezeki. Alhamdulillah Gue senang banget bisa berbagi rezeki. Maksudnya dengan orang-orang yang bekerja sama gue, mungkin bisa memberi nafkah ke keluarganya atau siapapun kan, ya alhamdulillah ngikut banyak sama gue. Gue senang, berarti gue bisa membagi rezeki banyak ke banyak orang, bisa beramal dan segala macam bagi pekerjaan tuh. Gue sangat senang banget. Yang ketiga adalah ini yang sudah tercapai atau belum gue lupa. Ya udah lu lewatin lah. Oh, yang udah dilewatin. Yang mau lu syukuri. Tenang maksudnya? Jadi gini, pasti orang pernah mengalami yang selalu berpikir, aduh besok gue cukup nggak ya, besok gue ini. Iya. Ketakutan untuk. Yes, gue dulu sering mengalami hal itu, tidak tenang everyday, tidak tenang. Sekarang gue udah 5 tahun ini adalah orang yang tenang. Caranya tenang itu bersyukur. Jadi gini, gue pernah jadi agent insurance. Ya kan, gue pernah jadi agent insurance sampai naik ke stage, dapat award gitu, istilahnya dapat terbaik gitu, segala macam pencapaian. Berarti kan sering ikut kelas.
Jadi yang bisa dibilang gue denger kelas yang namanya ketika lo marah energi lo ada waktu itu tabelnya, gue dikasih tabelnya. Energi lo begini naik, ininya gini. Ketika lo tidak begini levelnya segini. Terus ketika lo lagi emosi jangan pernah lo nonton film sedih, jangan pernah lo apapun sampai beramal. Gue contoh, gue melakukan itu. Setiap orang kalau amal, misal lo ada duit di mobil, lo ambil uang udah yang paling kecil, uangnya yang paling jelek. Ya. Itu mungkin banyak orang melakukan karena gue menyadari gue melakukan itu. Akhirnya sampai dibilang beramalah yang ikhlas, kalau perlu yang besar. Kenapa? Kita bukan minta timbal baliknya, tapi ketika orang itu mengucap syukur, itu dia senangnya luar biasa dan dia itu bersyukurnya tulus. Ternyata mungkin banyak orang yang belum pernah menerima 100.000 bulat. Ya. Nerima 2.000 lo kasih 100.000, ya Allah terima kasih Tuhan aku hari ini, bukan berkasih sama kita tapi terima kasih Tuhan akhirnya aku hari ini bisa makan, bisa jajan ini, bisa apa. Akhirnya gue melakukan itu, kasih misal 50, 100 sorry ya bukan nyebut nominal tapi contoh. Ini contoh gue melakukan itu. Misalnya setiap gue habis dapat honor, uang yang gue pisahin celengan, ada uang yang gue taruh pisahin berapa ratus, Ketemu kadang orang 50-nya banyak, gue sebar. Ya ini masjid, yang ini, yang masjidnya sekian, yang ini pinggir jalan. Selalu melakukan itu. Gitu. Makanya lu merasa sekarang tenang kali Tenang, sampai misalnya gue tukang parkir, yang tiap hari gue lewat. Hari ini gue nggak punya uang bisa bayar karena emang uangnya belum ngambil. Pas besoknya gue bayar 2 kali lipat, gue orangnya gitu. Dan gue selalu ngomong di mobil walaupun maaf ya Pak, lagi nggak ada, besok ganti ya lebih gede. Gue ngomong gitu. Pasti kasih gini. Itu selalu gitu. Jadi lu merasa bahwa orang itu berhak mendapatkan yang lebih. Ya, sekarang lu lihat tukang parkir pinggir jalan. Atau lu lihat pengamen. Jangan bilang, ganggu ini bukan cari kerja. Mungkin kalau dia nggak ditawarin kerja pasti mau atau apa. Kesempatannya nggak ada. Entah pengemis lo mau bilang, aduh ini pura-pura, terserah mau di pura-pura atau mau di acting. Dia udah bangun pagi, dia di lampu merah dia begini, dia walaupun dia acting, tapi kan dia nggak punya pekerjaan, dia nyari duitnya mengumpulin dari situ, berarti dia udah kerja bagi gue. Ikhtiarnya gitu caranya. Dia udah kerja, tapi caranya gue actingnya begini. Kalau gue nggak gini orang nggak ngasih, jadi gue harus acting. Misalnya contoh, ya kasih aja. Terus ketika lo kasih misalnya 5.000, 2.000, 3.000, contoh tukang parkir, kasihnya gopay 1.000. Kalau lo jadi dia, lo punya anak atau lo punya apa, tuh gopay dikumpulin berapa banyak sih? Iya, enggak. Terus belum dibagi, misalnya berdua, paling 30.000, 20.000. Panasnya kena hujan segala macam, lu makan apa? Gitu. Kalau gue kasih aja lah, ada 2.000, kasih aja udah, atau 5.000 kasih aja. Kalau ada, tuh gue gitu. Gak nyangka lo gue, di balik metalnya lu ternyata lu punya pendirian yang sangat tinggi sekali. Gue orang dalam mungkin, berbagi ya. Gue mungkin orang kalau yang tidak tahu di luarnya kan gue ngelas, tawa, konyol. Tapi gue hal-hal yang kayak gitu gue fokus sampai gue bisa mikirin orang yang nggak nyampe, gue bisa mikirin, ini gopay dapat berapa, kasihan banget sehari gopay berapa duit, kalau anaknya 2 gimana, sekolah gimana. Panjang pemikiran lu kesana gitu. untuk lu cocok jadi menteri sosial. Bagus. Andai menteri sosial kayak lu. Gue gitu, sumpah gue melakukan itu. Makanya tadi dibalik yang ke poin kedua, gue bilang gue bersyukur karena gue bisa berbagi rezeki. Makanya gue paling seneng uang gue banyak. Minta dong. Sekarang nggak ada, sumpah kan. Gue paling seneng uang gue banyak. Kalau uang gue banyak, tim gue dipastikan bisa makan enak terus. Karena gue sering tidak makan nasi kotak. Sekarang selalu lu pernah bilang ke gue nggak pernah tuh nyuruh anak-anak makan kotak, mendingan baliknya kita makan. Iya, gitu. Gue biasanya Ren kasih handphone, pilih, cari aja Gojek, gitu. Atau apa, siapa. Terus kalau misalnya nasi itu mendingan gue kasih ke orang lighting, orang kain, orang apa, yang kadang suka nggak kasih makan, bagi-makan, gitu. Terus gue bisa beli apa tuh ya, bagi-bagi, semua gue bagi-bagi. Gue suka gitu. Pokoknya kita luar kota, tema gue kita liburan bukan event. Gue nyampe mendarat, kita kemana? Rutoin. Kita kesini. Gue bisa gitu. Gue seneng jajan, gue seneng makan, gue seneng semua makan enak. Jadi gue ngelamar jadi kru ntar kalau lagi kosong jadwalnya sih gue. Ajakin gue ya. Gue seneng makan enak. Gimana caranya kelar? Makan yuk. Kadang kita belum
belum kerja aja kita udah ntar makan apa ya, kita beli apa ya, gue udah gitu duluan, kita kemana ya. Hebat juga ya. Gue bisa gitu, dan gue bisa yang tidak, bukan minta yang makan, lo uang bener, uang pribadi gue rela. Karena bagi gue gini, lo keluar uang 300, uang 500, uang 1 juta buat makan, lo gak akan miskin. Iya benar, setuju. Dan Apalagi lu ngasih makan ke teman-teman yang lain, yang orang membantu, lain. yang kayak, dan gue tiap hari melakukan itu. Gila. Tiap hari gue melakukan itu. Makan ayo, mana gue bisa gitu. Terus misalnya bukan menghina makanan, duh kasihan anak-anak makan masa gini sih, gitu. Taruh aja. Justru mikirin orang lain. Iya, jajan aja gitu. Gila. Itu gue gitu. Tapi gue belum pernah dapat. Ke MC-nya kasihan nih. Masa makan ini. Gue belum pernah kayaknya gue se-event sama lu. Kasihan MC-nya makan ini. Masa MC-nya si Glenn makan ini. Lu biarin. Karena nggak pernah terlibat panjang. Maksud gue iya. gini, misalnya kita di booking jam 12, lo pasti datang jam 4 setengah 5. Iya. Udah mepet. Habis itu lo udah langsung ke arah ganti baju, make up atau apa. Gue pun udah apa. Jajannya kita kan biasa siang. Iya, pas lagi santai. Lagi santai atau apa. Terus biasa after event, sini yuk gitu. Apalagi udah luar kota, udah kacau kulinernya, gue udah edan. Tuh, makanya buat lo yang kru event yang pengen gabung, coba hubungin, masih punya nomornya kan? Langsung hubungin aja. Gung, tapi gue pengen minta saran lo dong. Apa? Untuk penonton-penonton yang ada di rumah, bukan saran, pesan-pesan untuk para pria-pria single kayak lo. Jangan, maksudnya kan lo tetap santai, tetap happy. Kan maksudnya di luar sana banyak juga pria-pria ketakutan. Wah anjing, gue belum kawin. Wah segala macam. Oh gini, jangan pernah mikir lo belum kawin, lo belum apa. Lo kuatin dulu diri lo, image lo, brandingan lo udah kuat belum? Kalau menurut gue brandingan lo, level pasangan tuh berbeda-beda konsepnya. Menurut gue kayak sorry, ada misalnya kita sebut level A, B, C atau A misalnya mungkin yang paling tajir misal gitu. C aja berhak orang punya pasangan. Tapi lo mau nggak dengan kelas C, dengan lingkungan di C? Kalau lo udah cukup duit. Tapi kalau lo pengen naik ke B, level B, ya udah lo harus kuatin brandingan lo. Berarti lo naik pertama, misalnya cewek lo naik level, lo mau naik kejar cewek yang level lebih tinggi. Berarti nongkrongnya aja pasti dia udah beda, pendekatannya beda. Mungkin keluarganya juga lebih bagus ininya. Brandingannya juga harus kuat, pekerjaan lo juga harus bagus, ini lo harus bagus, ini apa. Lo harus kuat kalau lo mau mendapatkan target bagus, tapi ternyata lo nya lingkungannya begini, nggak bisa. Lo mau naik lagi level lagi, karir lo bagusin lagi, brandingan lo bagusin lagi. Semakin orang ketika lo udah ini, lo akan pede deketin siapapun, mau dia pramugari, model apapun bisa deket gitu. Jadi tidak ada permasalahan dari Agung Nggak sombong ada. si suara Nggak ini ada. buat deketin cewek siapapun. Brandingan lo harus kuat di levelnya lu. Jangan lo hayal lo mau dapetin si A yang levelnya tinggi, tapi lo nya begitu, lo nya orang Jadi kalau lo sendiri mau dapetin level A, B atau C? enggak, gue nyari yang nyaman, gue udah semua alhamdulillah. Kalau udah jadi yang nyaman. Gue Iya, udah semua. nyaman itu versi lu kayak gimana? Gini, gue nggak pernah punya tipe cewek. Nanti gue buka katalog gue nih. Ya, gue nggak pernah punya tipe cewek itu harus Gimana? feminim cantik, entah tomboy, entah apa. Ketemu ngeklik nggak, nyambung Ngobrolnya. nggak, ininya nggak, terus apa? Karena gue sama cewek sangat cranky. Oh, gampang mood ini banget. Lo mau lo rock and roll, lo mau feminim, lo mau apa, bagi gue lo harus tidak boleh jorok. Gue tuh parah sama jorok. Contoh, lo misalnya pakai kutek cewek, gue mendingan tuh cewek gak usah pakai kutek daripada kutek lo gompal. Bolong-bolong rusak. Bye. Gue ketemuan, lo lucu, kutek lo gompal-gompal, bye. Enggak udah. Nggak. Cut langsung. Cut, gak ada. Lo harus rapi. Terus tali bra kelihatan kucel, bye. Anjing. Sekarang lo daleman lo udah jelek, Gimana lu bisa jaga diri lo lu? bisa ngerawat diri lo. Iya. Itu bukan harus tajir. Masalah bersih itu udah masalah kebiasaan. Itu akan menyangkut ke dalam nanti lo hidup, ntar odolnya dia berantakan, terus abis mandi ternyata becek, itu apa tuh bisa kayak gitu kalau. Anjing, lo pikirannya panjang nih Agung nih. Iya. Nih Agung panjang nih ngobrolnya. Kalau cewek lo jorok, itu kelihatan abis mandi. Mandi itu ada shower boxnya mungkin atau enggak, kalau apapun. Nggak akan bisa seberantakan itu kalau orang tidak Kalau ngerti. Terus sikat gigi,
Kalau dia orangnya bersih, dia jorok, kaki akan balik ke situ. Sesuai tempatnya. Tidak akan ada odol yang berkembang atau apa. Kalaupun orangnya berkembang, dia pasti langsung kotor. Gila. Perfeksionis Ya, ternyata. gue kalau orang jorok baik. Perfeksionis. Gak ngaruh, gue mau lo siapa lo apa kalau jorok. Gue sering dinner atau ketemu sama orang, pas udah ketemu, janji gue gini, udah nggak ketemu lagi. Jadi percuma cantik, tapi kalau misalkan dia tidak bisa detailingnya tuh jorok. Ya, cewek rock and roll kan berarti kan tidak feminim. Nah, Tapi kalau dia bersih, dia entah mungkin dia wangi, tetap keren. Walaupun dia lengan buntung atau tato atau piercing, sah-sah aja lo keren, lo bersih. Tapi kalau jorok mah jorok aja. Gue pernah kok ketemu cewek hitam. lu guntingin. Enggak, gue langsung, wah udah kacau. Itu hal kecil sepele. Gue aja cowok lo pernah lihat. Dia habis main, gua nggak pernah main foto. tanah kali, main tanah. Kelereng. Terus apalagi ketek lo basah. Waduh, jadi ternyata perempuan-perempuan di sana yang mau dekat sama Agung cukup harus dipertimbangkan juga. Jadi bukan berpikir bahwa cewek itu jual mahal. Ini ada laki-laki juga jual mahal. Udah, gua ngobrol sama Agung sombong sih suara ini. Thank you ya, Thank you. brother. Thank you. Semoga pandemi ini cepat usai, Amin. event-eventan ramai lagi, Agung punya banyak celengan lagi, Amin, amin. punya rumah baru lagi, segera dipertemukan dengan pasangannya. Amin. Apa channel lo namanya? Baby Glenn MC. Debbie MC sukses buat YouTube-nya. Semoga 1000 subscribe, 4000 jam monetize. Sombong dasar, gua matiin. Thank you.